Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rafli di Ngasih. Kali ini gue akan ngebawain sebuah berita sih, lebih tepatnya ke fakta-fakta dari sebuah segitiga bermuda. Ya you know lah, segitiga bermuda itu apa, dan nggak perlu gue jelasin secara detail lagi ya, karena kan ya sudah banyak yang tahu dan sudah menjadi hal lumrah lah untuk semua orang tahu apa itu segitiga bermuda. Daripada gue kebanyakan ngomong dan kebanyakan cot dan kalian bosen nanti takutnya, langsung aja ke fakta yang pertama. Ini gue ambil beritanya dari bisnis.com ya. Berikut ini adalah teori-teori dari masyarakat luas kalau segitiga bermuda itu ada apanya ya, ada hal-hal apa aja tuh di sana ya. Teori pertama, gas metana. Beberapa orang percaya gas metana bertanggung jawab untuk membawa kapal selam dan pesawat terbang ke kuburan mereka yang ada di segitiga bermuda. Telah terbukti bahwa sejumlah sebagian besar gas metana ada di titik-titik tersebut. Jika gas itu dilepaskan ke air, beberapa ahli percaya itu bisa menenggelamkan kapal dan bahkan menyebabkan pesawat jatuh. Dan itu juga berpotensi terjadi dengan cepat hanya dalam beberapa detik, bahkan ketika mas pilot atau nahkodanya pun gak sadar kalau mereka itu sudah dalam lingkaran segitiga bermuda. Ya, ini cukup logik sih. Lanjut yang kedua, lubang cacing. Bagi penggemar fiksi ilmiah, teori lubang cacing mungkin menjadi daya tarik tersendiri nih. Lubang cacing pada dasarnya adalah jalan pintas ruang waktu yang secara teori bahkan nih berpotensi menyebabkan perjalanan waktu. Wow, interesting. Meskipun lubang cacing belum terbukti adanya, itu tidak menghentikan mereka untuk melontarkan sebagian besar teori segitiga bermuda dari lubang cacing. Beberapa orang menunjuk penjelasan lubang cacing sebagai alasan mengapa banyak kapal tidak ditemukan setelah menabrak segitiga bermuda. Sementara ini yang lain mengaitkan dengan arus Gulf Stream. Well, di sini menarik sih, kalau segitiga bermuda itu benar-benar bisa membawa seseorang ke masa lalu. Well, coba bayangin berapa multi semesta yang akan tercipta, atau mungkin beberapa paradoks yang sudah tercipta, tapi itu ya nyatanya kita fine-fine aja. Ya mungkin itu cuma teori atau pemikiran mereka yang cuma ingin ke masa lalu, tapi tidak bisa. Oke, fakta ketiga, puting beliung. Water spout yang pada dasarnya seperti tornado di laut telah terlihat di segitiga bermuda nih. Selama fenomena cuaca ini, air laut tersedot ratusan atau bahkan ribuan kaki ke udara. Well, seperti teori hujan ya. Selain puting beliung, sebagian arus telur di beberapa sepanjang tepi segitiga bermuda ini yang dapat menyebabkan gelombang tinggi yang dapat dengan mudah membalikkan perahu. Ya logik sih, logik. Gelombang ini menghantam tanpa peringatan sama sekali nih, dan bisa mencapai ketinggian ratusan kaki. Well, cukup creepy ya kalau misal kita ada di posisi mereka yang sedang terjebak di situ. Gelombang setinggi itu bahkan melumpuhkan pesawat terbang lebih dekat ke air. Damn, agak maksa ya. Oke, teori selanjutnya. Sebuah lubang di gaya elektromagnetik planet segitiga bermuda tampaknya menjadi salah satu tempat di bumi di mana kompas kesulitan menunjukkan ke utara yang sebenarnya. Ya, basicnya itu kompas itu sulit menunjukkan arah yang benar gitulah. Tempat-tempat seperti Gunung Gobi, segitiga bermuda diketahui menyebabkan kompas tidak berfungsi. Banyak orang telah melaporkan kejadian aneh dengan kompas mereka di segitiga selama bertahun-tahun. Meskipun nih tidak selalu terjadi. Hal ini dapat menyebabkan pilot dan pelaut keluar dari jalur mereka yang seharusnya. Well, ini menarik sih kalau teori ini misalnya benar ya. Sudah berapa banyak tuh orang yang kelahir tapi hilang semua? Coba deh komen di kolom komentar. Mungkin ada teori kalian yang mungkin masuk akal, kita bacakan suatu saat nanti. Oke, lanjut. Kesalahan manusia. Jika Anda mencari misteri, Anda mungkin akan kecewa dengan teori yang satu ini. Kenapa? Kenyataannya adalah kesalahan sederhana yang menyebabkan banyak kecelakaan setiap tahun baik udara dan darat dan laut itu ternyata basicnya dari manusia sendiri. Kebingungan atau disorientasi apapun oleh pilot atau kapten dapat menyebabkan konsekuensi yang mematikan. Ya, basicnya mereka salah perhitungan atau salah keputusan ya. Seperti kehabisan bahan bakar sebelum mereka dapat mencapai daratan terlebih dahulu, segitiga bermuda mempunyai banyak pulau yang sulit dibacakan satu sama lain yang dapat menyebabkan kebingungan. Ya, you know, segitiga bermuda itu di bagian mananya Amerika, ya banyak pulaunya juga. Ya, gak kaget sih. Dan yang ke-6,
Tidak ada misteri sama sekali. Wah, ini pasti di demo habis ini kok sama orang yang doyan misteri. Bentar, gua baca dulu ya. Beberapa orang berpikir tidak ada misteri di hilangnya di Segitiga Bermuda. Mengingat sendiri ini ya, Segitiga adalah daerah yang sering dikunjungi manusia. Ya bener sih, banyak orang yang melewati situ dan bahkan itu kan menjadi salah satu tempat terindah yang ada di dunia ini kan. Ya, masuk akal sih. Mereka yang menganut teori ini mengatakan sulit untuk memisahkan fakta dan legenda tentang di mana kapal atau pesawat tentu itu menghilang. Dan jika ada lebih banyak bangkai kapal, mereka akan mengatakan itu hanya dapat dijelaskan dengan secara statistik karena tingginya volume kapal dan pesawat yang melakukan perjalanan di sana terus-terusan. Ya menurut gue sih, gue agak sedikit percaya lah sama teori ini. Kenapa? Karena ya basically itu bisa karena kesalahan alam atau kesalahan manusia seperti yang teori sebelumnya ya. Jadi ya kalau misteri hantu ada di sana, iblis ada di sana, alien ada di sana, itu menurutku agak absurd sih. Jujur agak absurd. Oke, yang selanjutnya nih. Ini adalah teori yang mungkin menurutku gue paling absurd ya, seperti yang gue sebelum katakan. Apa itu yang katakan sebelumnya ini? Kalau teori ini sedikit paksa, ya gue agak bingung nih kondisinya sekarang, percaya atau tidak dengan teori yang satu ini. Gue bacakan aja ya. Yang ketujuh, alien. Meskipun tidak ada alasan untuk percaya bahwa alien berada di balik salah satu kecelakaan Segitiga Bermuda, alien dapat menjadi kambing hitam setiap kali ada penghilangan yang tidak dapat dijelaskan. Tuh kan? Alien ini pasti nggak terima lama-lama ini kalau mereka dikambing hitamkan terus kan. Seperti hanya setan, tapi setan kan memang harus dikambing hitam kan. Ya mungkin segitu dulu video kali ini. Sorry kalau nggak bisa kebanyakan pendapat dari gue karena ya gue juga kurang begitu tertarik dengan Segitiga Bermuda. Tapi well, kalau teori seperti ini mungkin ada yang masuk akal di kalian atau kalian sendiri mungkin memiliki teori sendiri, silahkan komen aja di kolom komentar. Gue akan tunggu dan gue tentu akan gue baca. Gak usah takut, gak usah apalah, bawanya komen aja lah. Oke, sekian video gue hari ini. Next kita akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik nih. Apa tuh? Stay tune aja. See you in the next video. Bye.